Perkenalkan, nama saya Gracia Leonora Talambanua. Saya jemaat GKI Gunung Sahari dan sudah berkeluarga. Saya dikaruniai Tuhan seorang suami bernama Indra Batara Simanjuntak. Shalom. Dan kami berdua dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama, Sola Gracia Yesaya Karismata Simanjuntak. Shalom. Dan adiknya, Regina Gracia Teofani Evangelia Simanjuntak. Shalom. Seperti arti nama Gracia yang terdapat di dalam nama kami bertiga, yang artinya adalah anugerah atau berkat dan juga bisa diartikan terima kasih, kami menghayati bahwa hidup adalah anugerah Tuhan semata. Karena itu kami patut untuk bersyukur dan berterima kasih senantiasa. Terima kalau dikasih atau kalau diberi, baik hal yang baik maupun hal yang dianggap tidak baik. Dan kasih, relakan jika diminta atau diambil dari diri kami. Life is journey of grace. Itu yang saya hayati agar saya selalu dapat bersyukur dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Yang saya andaikan bagaikan sebuah perjalanan. Sehingga apapun yang terjadi sepanjang jalan itu, saya selalu percaya akan berakhir dalam damai sejahteranya. Karena sepanjang jalan menuju tujuan, Dia juga beserta, menopang, dan memampukan. Laksana sebuah perjalanan, kadang kita melakukan beberapa perhentian sebelum sampai ke tujuan. Kadang berhenti memang diperlukan untuk mengumpulkan tenaga. Tapi ada juga perhentian mendadak yang dilakukan, itulah yang terjadi dalam hidup ini. Tidak sekali, tapi beberapa kali. Yang membuat saya semakin belajar apa artinya iman, percaya, anugerah, kasih, setia, ketekunan, kebaikan, kemurahan, dan banyak hal lainnya. Silent to listen. Kadang saya terpaksa diam untuk dapat mendengarkan Tuhan lebih baik lagi. Ketika divonis menderita penyakit kanker, perjalanan hidup saya bagaikan dipaksa berhenti. Perhentian pertama berupa operasi di Rumah Sakit Kanker Darmais, hanya berbesar hati ketika perawatan dan pemeriksaan lanjutan di Mount Miriam Cancer Care Hospital Malaysia mengatakan deteksi dini sangat berarti. Tapi juga menyimpan banyak tanya di dalam hati ketika dinyatakan ada kemungkinan akan ada lagi. Tapi berbeda dengan yang pertama, tindakan operasi yang kedua ini tidak bisa langsung dilakukan. Karena pada saat yang sama kami sedang menanti kehadiran anak kedua di dalam keluarga kami. Saya memilih untuk menunda operasi sampai Angel merayakan ulang tahun yang pertama. Kenapa? Karena saya bahkan khawatir ini mungkin menjadi ulang tahun pertama dan ulang tahunnya yang terakhir yang bisa saya hadiri. Beban penyakit ternyata bukan hanya masalah fisik saja, tapi termasuk diantaranya juga masalah finansial. Dan itu pasti membawa stres, membawa kekalutan, membawa kepusingan tersendiri. Tapi saya percaya bahwa Tuhan memberikan cinta kasih yang besar di dalam hati kami selaku orang tua dan terlebih kepada istri saya, sehingga Dia bisa menanggulangi semua rasa stresnya, terutama karena kehadiran dari Regina Gracia, anak kedua kami yang waktu itu masih sangat kecil. Kami percaya bahwa Tuhan itu baik memelihara kami dengan memberikan cinta yang besar, sehingga segala kesulitan dan segala penderitaan yang pasti dirasakan seperti diabaikan. Dan itulah kebaikan Tuhan. Apakah saya pernah takut? Apakah saya pernah nangis? Apakah saya pernah khawatir? Saya bahkan sangat menderita. Sejenak berhenti sudah pasti. Banyak kerjaan tertunda. Banyak impian saya dan rencana yang tidak terlaksana. Hidup saya bagaikan nyanyian di antara ratapan. Karena Tuhan yang memampukan. Kesakitan karena operasi juga tindakan perawatan sesudahnya, radiasi, kemoterapi, serta efek samping obat yang rasanya menyakitkan sampai mau mati rasanya, itu pernah saya alami. Dan lebih parah lagi ketika menyetir mobil, saya pernah
pingsan dan akhirnya mobil saya melompat ke tengah-tengah taman dan hampir jatuh di tengah-tengah jalan layang. Tapi puji Tuhan, dia masih menyelamatkan. Itu terjadi ketika dalam perjalanan saya mau mengajar ke seminari. Pada saat itu saya masih mengajar sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologi. Apakah saya berhenti? Tidak, karena Tuhan memberi kekuatan untuk tetap menjalani hidup dan tetap bekerja dengan riang hati. Saya juga dimampukan Tuhan untuk tetap melayani bersama suami dan anak-anak kami, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan sendiri yang memberkati. Dalam kemurahan Tuhan, saya tetap melakukan tugas saya sebagai ibu rumah tangga dan juga tetap dapat bekerja dan melayani walaupun tidak seaktif sebelum saya dioperasi. Sedapat mungkin, saya juga tetap berusaha meringankan. Kalau tidak dapat membantu, paling tidak saya tidak menyusahkan. Sehingga dalam turun naiknya kondisi saya berusaha pastikan anak-anak selalu mendapatkan senyuman mamanya di pagi hari. Mama kalau di rumah nggak pernah nunjukin rasa sakit mama ke kita. Mama selalu melakukan aktivitas seperti biasanya di rumah. Walaupun kita sebenarnya tahu kalau mama itu pasti ngerasain rasa sakit, tapi mama nggak pernah mau buat nunjukin rasa sakit itu ke kita, biar kita nggak terlalu kepikiran mama gimana-gimana. Waktu saya berumur 8 tahun, saya berdoa memohon kepada Tuhan untuk memanjangkan umur mama saya sampai adik saya berusia 25 tahun. Kenapa saya meminta kepada Tuhan demikian? Supaya kami tidak ditinggalkan di umur yang waktu itu masih sangat kecil ya. Kalau misalnya saat itu mama sudah dipanggil, mungkin kami usianya masih sangat muda dan masih belum bisa berdiri di kaki sendiri dan juga untuk mengurus diri kami sendiri. Jadi itu yang saya minta kepada Tuhan agar mama saya umurnya panjang. Hidup bersama dengan penyakit kritis mengajarkan kami untuk terus bersandar dan percaya kepada Tuhan. Tapi percaya kepada Tuhan ternyata tidak semudah mengucapkan. Rasa khawatir dan sangat ketakutan itu sering kali terjadi khususnya ketika kondisi saya lemah. Apalagi menjelang operasi ketiga yang dilakukan hanya beberapa bulan sebelum pandemi terjadi. Tapi kemudian saya diteguhkan ketika saya ingat apa yang pernah dikatakan oleh salah satu dokter saya yang mengatakan jika saya percaya kepada Tuhan, menjamin bahwa Dia menjamin keselamatan saya, mengapa saya harus khawatir tentang anak-anak saya? Bukankah Tuhan lebih mengasihi dan lebih bertanggung jawab dan tentu saja mampu menjaga anak saya dibanding dengan apa yang saya bisa lakukan kepada mereka. Dalam percaya kepada Tuhan, saya belajar bahwa Tuhan menyediakan apa yang saya butuhkan, bukan apa yang saya inginkan. Termasuk ketika harus menunda melakukan perawatan atau tindakan pengobatan jika biayanya belum tersedia. Dan kemudian saya menjawab dengan mengatakan, I don't have any insurance, but for sure I have a blessed assurance from God. Dan pada saat itu, assurance from God terjadi dengan nyata. Karena dokter tergerak memberikan banyak pengurangan biaya bagi pelaksanaan operasi dan perawatan. Kalau selama ini dan sampai saat ini kami melayani, itu bukan hanya karena rasa syukur kami kepada Tuhan atas kasih-Nya yang kami sudah rasakan, tapi juga karena rasa cinta yang besar kepada Tuhan. Akhirnya di rumah sakit saya tidak hanya menjalani perawatan, tapi juga bisa membantu pasien lain, menolong atau mendoakan. Itu karena Tuhan beserta dan memberkati. Dan kami pun masih terus belajar untuk terus bersyukur dan bersukacita dalam segala hal. Karena kami percaya pada cintanya. Cinta dan kasih-Nya yang memampukan kami.